Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yakafi'u mazidahu ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran katsira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ardina wa arda'na ya karim. Allahumma ij'alna minas sa'iminal mu'mininal muhtasibin. Allahumma ij'al siyamana imana wa ihtisaba. Allahumma ij'al siyamana imana wa ihtisaba. Allahumma ja'al siyamana wa qiyamana imana wa ihtisaba. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berada di awal bulan Ramadan, bulan Al-Qur'an, bulan taubat, bulan ibadat, bulan keampunan, bulan kebebasan dari azab neraka, bulan orang itu berpeluang nak masuk jannah, ya. Sekarang pasaran masuk jannah terbuka luas bagi yang ingin merebutnya. Bulan orang itu seharusnya bersaing memberikan yang terbaik kepada Allah. Bulan patutnya orang itu juga menambah ilmu, ya, karena di antara nikmat yang besar diberikan Allah kepada umat manusia adalah ilmu. Tadi imam membaca surah Ad-Duha rakaat pertama, banyak ilmu di dalam. Rakaat kedua surah At-Takatsur sangat padat dengan ilmu. Surah Al-Duha halaman 596, surah At-Takatsur halaman 600. Sama-sama kita baca Quran, ya. Dalam hadis sahih dikatakan siapa yang datang ke rumah Allah di pagi hari, kalau dia baca Quran, satu ayat nilainya satu kendaraan mewah yang mahal. Kalau zaman dulu kendaraannya unta. Dalam hadis sahih dikatakan siapa yang datang ke rumah Allah di pagi hari, kalau dia baca Quran, satu ayat nilainya satu ekor unta besar gemuk. Ayo sama-sama dibaca surah Ad-Duha 11 ayat, At-Takatsur 8 ayat, jadi 19. Mungkin kita tambahkan dengan suratul Asr, ada 3 ayat di depannya. Satu ayat nilainya satu ekor unta besar gemuk. Mungkin besok boleh dibawa hadisnya, hadis sahih. Rasulullah satu hari pernah datang ke Masjid Nabawi, di tempat penampungan orang-orang yang tidak ada rumah, di nama Sufah namanya. Di Masjid Nabi itu ada satu corner, satu sudut tempat menampung orang-orang yang tidak ada saudaranya, yang tidak ada rumahnya, di sanalah menginap. Namanya Sufah. Jadi Rasulullah datang ke sana menghibur orang itu. Apa kata baginda? Siapa mau pergi ke pasar di pagi hari, katanya. Kalau di sini macam tamu lah, tapi pasar di sana pasar hewan. Sayur juga ada jual di sana. Siapa yang mau berangkat pergi ke pasar di pagi hari, nanti pulangnya dia membawa 2 ekor unta besar gemuk, gratis. Kata sahabat, kami mau. Semua angkat tangan. Caranya senang saja, kata Rasulullah. Kalau kamu berada di rumah Allah atau berangkat ke rumah Allah di pagi hari, ini di pagi hari, ya. Ini di pagi hari. Kalau kamu baca satu ayat, kamu dapat 1 ekor unta. Kalau 2 ayat, 2 ekor unta. Kalau Al-Duha tadi berapa ayat? 11 ayat. Campur dengan At-Takatsur, dah 19. Rugi orang yang tak ke masjid, rugi orang ke masjid tapi tak baca Quran. Tak ke masjid rugi, ke masjid tapi tak baca Quran, tak pegang Quran rugi. Duduk di rumah rugi, tidur rugi. Itu maka dikatakan as-salatu khairum minan naum. Ini diantara buah manis datang ke masjid, kita bersama kitabullah, apalagi di bulan Al-Quran ini, di bulan Al-Quran ini. Baiklah, ya, itu ceritanya tadi, ya. Kata Rasulullah, siapa yang mau berangkat ke tamu ke pasar hayawan di pagi hari,
balik membawa unta gratis 2 ekor katanya. Itu contoh yang terdekat ya. Kami mau kata sahabat Nabi. Hadis sahih ya. Mungkin tak pernah didengar barangkali. Kenapa? Karena tak belajar hadis. Jadi kata Rasulullah, caranya senang saja. Berangkat ke rumah Allah, baca ayat Quran, 1 ayat nilainya 1 ekor unta besar gemuk. Kenapa Rasulullah cakap unta? Pasal masa dulu tidak ada kendaraan Jerman, tidak ada kendaraan Jepun. Yang ada unta. Dan itu yang banyak disebut dalam Al-Quran. Begitulah ya. Jadi kita berniat sekarang, berniat ya, berniat nak membaca ayat Quran, kalamullah, berniat nak meraih 1 ekor unta per ayat. Kalau orang tetap berniat, dia tak dapat. Karena amal perlu kepada niat. Datang ke masjid untuk apa? Untuk sembahyang saja. Lepas sembahyang balik. Itulah yang dapat. Datang ke masjid untuk apa? Untuk sembahyang sunat tahiyatul masjid bagi yang datang awal. Untuk sembahyang sunat qabliyah kalau yang datang awal. Untuk solat fardu berjemaah, untuk berzikir, untuk duduk tazkirah contohnya. Untuk baca Quran contohnya, untuk menunggu duha, banyak niatnya ya, untuk dapatkan doa malaikat. Orang yang duduk di rumah Allah datang dengan niat yang betul, malaikat mendoakan subhanallah, bahkan langkah pergi dan baliknya dikira. Itu panjang ceritanya, nanti termasuk dalam kategori wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis dalam ayat 11 surah Duha. Sama-sama kita baca saja surah Duha ini ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Baik, 11 campur 8, 19 tambah 3, 22 ayat. Baik, dalam 11 ayat surah Al-Duha mau diambil 1 ayat saja untuk renungan pagi ini, mudah-mudahan menjadi motivasi. Mau diambil ayat terakhir saja. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Nikmat Allah itu selalulah bincang. Selalu berbincang. Kita disuruh berbincang tentang nikmat Allah. Nikmat sehat, nikmat Ramadan, nikmat masjid, nikmat Islam, nikmat Quran, nikmat siam, nikmat qiyam, nikmat ilmu yang akan dibawa menghadap Allah. Nikmat rumah, nikmat kereta, nikmat duit yang akan tinggal. Tidak akan dibawa rumah, tidak akan dibawa duit, tidak akan dibawa kendaraan. Nikmat ada 2, yang akan dibawa menghadap Allah dan yang akan tinggal.
Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Nikmat Allah itu sebut-sebutlah selalu. Datang dia sembahyang subuh berjamaah ke rumah Allah di pagi hari, berniat sebelum tidur, besok saya nak salat subuh di Masjid Salihin. Tidurnya ibadat. Tidurnya ibadat. Nilai berqiyamul lail. Bulan Ramadan saja kah? Bukan. 12 bulan setahun. Setiap kali datang ke rumah Allah di pagi hari, salat subuh berjemaah, kalau boleh jangan terlambat. Imam angkat takbir Allahu Akbar, kita pun takbir. Tadi malam saya sembahyang di salah satu masjid terkemuka di Bandar Sebegawan. Sebelah kiri saya tuh, setiap kali imam membaca Fatihah rakaat pertama, dia belum takbir lagi. Kadang-kadang ada ghairil maghdubi alaihim baru Allahu Akbar. Dia ada di situ. Lepas sembahyang saya panggil dia. Baik dia tidak marah. Badannya badan lah dia tinggi besar. Haji. Nama haji siapa? Fulan bin Fulan. Saya perhatikan tadi haji setiap kali imam angkat takbir, haji terlambat takbir. Tidak pernah haji takbir bersama imam. Mesti imam baca Fatihah baru haji takbir. Itu kerja setan. Setan mencuri ibadat. Masih kerja setan ya. Padahal dibelenggu sudah. Kata Imam Ghazali, dulu sudah bincang berkali-kali di sini, siapa yang datang ke masjid, sholat berjamaah bersama imam, tapi dia tidak sempat takbir bersama imam, dia terlambat. Imam dah membaca contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Baru dia Allahu Akbar. Kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, mazhab Syafi'i itu ya, orang yang terlambat takbir itu padahal dia datang, kerugian yang menimpanya tidak dapat dinilai dengan kekayaan dunia semuanya. Itu dia diam, tapi tak cakap pula terima kasih. Mungkin dalam hatinya ya. Kadang-kadang tidak berani tegur. Tengok orangnya muanya lu, takut nak tegur. Mukmin sepatutnya mau menegur dan menerima teguran. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Datang bersama imam, takbirnya Allahu Akbar, imam kita pun Allahu Akbar. Subhan, tidak dapat dinilai. Solatnya dinilai, takbirnya dinilai. Tercicir takbir, kerugian yang dialaminya lebih daripada kekayaan dunia ini kalau dihimpunkan semuanya. Kata Imam Ghazali, macam hadis tentang sembahyang sunat subuh. Siapa yang datang ke rumah Allah khususnya ya, ini cerita sembahyang ini sembahyang apa tuh? Sembahyang sunat qabliyah apa? Siapa yang sempat sunat qabliyah, nilainya sembahyang subuh khas ya, lebih bagus pada isi dunia dan segala isinya. Memang ada dalam hadis. Itulah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Nikmat Allah itu sebut-sebutlah. Nikmat datang sembahyang subuh seperti berqiyamul lail satu malam tak tidur. Subhanallah. Itu yang akan dibawanya menghadap Allah. Kalau tak datang, rugilah ya. Kalau dia datang dan sempat takbir bersama imam, sepatutnya bulan Ramadan bolehlah dilambatkan qamat ya. Lambatkan karena jemaah ramai yang datang, kadang ada yang terlambat. Kalau biasanya 15 menit, kasihlah 20 menit. Bulan Ramadan. Kalau di negara-negara yang maju, mereka tunggu setengah jam. Di negara yang maju, mereka tunggu qamat setengah jam. Antara qamat dengan azan dengan qamat itu mereka pegang Quran. Satu ayat, satu ekor unta. Kalau boleh, qamat sembahyang subuh, biarlah dipanjangkan sedikit 20 menit. Kalau tidak mau 30 menit. Jangan 15 menit, jangan 10 menit. Rugi. Karena orang yang terlambat nanti tidak sempat takbir sama imam, hilang satu kekayaan dunia bagi dia. Kita membantu orang yang mungkin dia terlambat, mungkin ada hal. Jadi dicadangkan kalau boleh buatlah 20 menit. Sabarlah. Karena itu ibadat. Berdoa antara azan dan qamat itu makbul. Masanya mustajab. Bagilah peluang orang-orang untuk berdoa.
lebih makbul daripada doa lepas salat. Lepas salat ya sunat juga berdoa, tapi yang paling makbul antara azan dan qomat. Katanya dalam hadis, doa orang yang berdoa antara azan dan qomat tidak akan ditolak, artinya akan diterima Allah. Kalau dia membaca Quran itu lebih dari berdoa. Orang yang baca Quran hajatnya akan dikabulkan Allah walaupun dia tak minta. Ini satu nikmat yang besar. Sama dengan orang berzikir juga. Orang yang berzikir, kalau dia berzikir apa saja zikirnya, tapi zikir dengan ilmu ya. Nah, dia baca contohnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Dengan ilmu itu lebih daripada angkat tangan berdoa. Allah akan layan hajatnya. Allah akan penuhi permintaannya walaupun tak minta. Baca Quran. Dulu ada jumpa seorang jemaah dekat bandar. Saya kalau ada hajat yang besar katanya, saya berniat nak khatam Quran. Ternyata katanya makbul. Masih ada sekarang. Kalau mau kenal dengan dia, ada di Masjid Umar Ali Saifuddin. Dia datang naik motor saja. Ustaz katanya, Quran ini katanya luar biasa. Saya kalau ada hajat saya mendesak, saya akan khatam Quran. Khatam Quran katanya. Bukan majelis khatam Quran ya. Dia akan baca Quran 30 juz. Kalau orang serius macam dia tu mungkin 3-4 hari khatam dia. Dia akan baca Quran 30 juz katanya. Dia yakin bahwa doa orang yang baca Quran akan dikabulkan Allah. Inilah di antara maksud wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Nikmat Allah itu selalu disebut bila orang bersyukur kepada Allah. Kemudian nak diambil satu ayat dalam surah Takasur, ayat las juga. Tadi ayat 11, ini ayat 8 surah Takasur. Kita ada baca tadi, summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanya tentang nikmat yang diberikan Allah. Dalam surah Ad-Duha Allah menyuruh kita membincangkan nikmat rumah. Bincanglah dengan anak istri rumah. Alhamdulillah Allah kasih kita rumah. Wa amma summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kamu akan ditanya tentang rumah itu. Apa yang dibuat dalam rumah? Ada pegang Quran? Alhamdulillah. Ada tahajud? Alhamdulillah. Ada salat sunat? Alhamdulillah. Tapi sembahyang fardu kan ada di rumah Allah ya. Sembahyang fardu kan ada di rumah Allah. Karena nikmat masjid akan ditanya. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kamu akan ditanya tentang nikmat. Ada kereta? Ada. Mau ke masjid? Mau. Akan ditanya. Banyak kereta rumah? Banyak. Ada berapa? Lebih 10. Ada ke masjid satu di antaranya? Ada. Akan ditanya. Jalan lancar, mulus, terang. Dalam hadis sahih dikatakan, orang yang datang sama Isya dan subuh berjamaah dengan ilmu, nanti bila berbangkit di sana nanti terang jalannya menuju jannah, meniti sirat. Majoriti manusia keadaannya di sana nanti gelap, lalu mengemis. Haji, kasihlah saya sedikit lampumu itu, karanmu itu, baterimu itu, saya gelapnya. Kita dah bincang di banyak kali dalam suratul Hadid. Orang yang suasananya gelap, hari kiamat itu gelap. Yang menerangi orang itu imannya dan amalnya. Macam dunia ini juga. Nampakkah jalan ke masjid? Nampak, terang bagi dia jalan ke masjid. Dulu ada kawan mau jumpa mbak ya. Lama sudah lebih 10 tahun. Ustaz katanya, iya, boleh jumpa tak? Boleh. Bila? Nanti salat asar di Masjid Jami' Asri Hasan al-Bolkiah. Mas itu tinggal di Pusar Ula. Oke. Tunggu dia tak ada di masjid. Sampai habis orang keluar, tak ada dia. Balik rumah, datang dia ke rumah. Janji macam mana tadi? Bukan tak boleh datang ke rumah. Bukan pintu saya tertutup, tidak. Tapi janji macam mana? Allah Ustaz katanya, kami tak nampak jalan ke masjid. Masjid tu nampak.
Ramai orang nampak masjid tapi jalan tak nampak. Subhanallah. Wahyu nampak katanya. BBD di sana nampak katanya. Selalu ke sana. Tapi masjid. Subhanallah. Pernah juga mengajar dulu di kampung air, mengajar budak-budak. Ditanya masjid Jami' Asri pernah pergi? Tidak pernah pergi. Kenapa katanya? Bapakku mana bawa ke sana. Ini cerita tahun 90-an nih. Ke Yohan pergi. Dulu ada Yohan di Batu Satu. Yohan pergi katanya. Ikut bapak katanya. Bapak saya tak bawa ke masjid Jami' Asri. La ilaha illallah. Summa la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im, ayat 8 ya, kamu akan ditanya tentang nikmat yang diberikan Allah. Nikmat itu tak terkira. Nikmat tangan, nikmat kaki, nikmat kepala, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat sehat, nikmat ilmu, nikmat akal. Nikmat-nikmat yang besar yang tidak ternilai. Maka dalam surah Ad-Duha kita disuruh membincangkan nikmat. Dalam surah At-Takasur kita akan ditanya tentang nikmat. Nikmat istri akan ditanya. Istri dididik tak baca Quran di rumah bulan Ramadan? Dididik. Alhamdulillah, beruntung suaminya. Bila suami dan istri mau baca Quran, anak-anak insya Allah mudah diajak. Tapi kalau ayah tak pegang Quran, istri pegang benda lain, anak-anak nanti bila ditanya di sana, kamu kenapa tak pegang Quran? Kalau ditanya si anak, ayah tak ada pegang Quran katanya. Ini ayatnya ya. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kamu akan ditanya tentang nikmat Allah. Itu maka kita wajib menyebut alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Apa yang dipuji? Tentang nikmat. Bila kita salat, katalah salat berjamaah subuh. Imam baca alhamdulillahi rabbil alamin. Makmum di belakang baca segala puji bagi Allah atas nikmatnya. Nikmat masjid, nikmat penyaman udara, aircon, nikmat lampu, nikmat masjid luas, nikmat selesa. Akan ditanya nanti. Summalatus alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanya tentang nikmat. Dulu kami dah bahaskan tafsir surah Takasur ini dengan surah Ad-Duha waktu mengkaji tafsir Al-Munir. Ramadan tahun lepas dibuat kajian tafsir Al-Munir di sini. Ini tengoklah jemaah. Kalau ada permintaan kita bincang semula Al-Munir. Ini baru satu orang yang minta. Baru satu orang. Ya Ustaz, bila kita nak sambung Al-Munir, baru satu orang. Tafsir Al-Munir masih terbengkalai ya. Kemudian kita bersama kertas lembar ini. Ini pesan daripada ulama bertahap dunia. Ulama berkaliber antara bangsa. Al-Habib Umar hafizahullah. Ada kawan antar mesej Aramba. Mesej itu bahasa Arab. Dicakap, tolong pencerahan Ustaz. Diantar mesej di WhatsApp. Inilah bahasa Melayunya. Sangat cantik untuk dikongsi. Apa tajuknya? Agar si mukmin layak dipilih Allah dengan rahmatnya. Agar Allah melihat kita dengan rahmatnya di bulan rahmat ini. Artinya agar kita dirahmati Allah. Walaupun bulan rahmat, tapi banyak manusia yang tersekat dari rahmat. Walaupun bulan keampunan, ramai manusia yang menyekat dirinya dari keampunan. Walaupun bulan Al-Quran, ramai yang tak mau pegang Quran. Walaupun bulan pintu surga dibuka, tapi belum lagi mau ke surga. Walaupun pintu neraka ditutup, tapi jalan-jalan ke neraka masih diusahakannya, ditempuhnya. Ini agar si mukmin layak dipilih Allah dengan rahmatnya. Bersama yang mulia dan yang dikasihi Habib Umar menyambut ketibaan bulan suci Ramadan. Tertinggal bulannya ya, tak apa, maafkan saja. Katanya apa? Hendaknya kita menyambut bulan suci Ramadan Mubarak dengan memurnikan taubat. Dah sebut sebelum ini di bulan Syaban dah sebut bulan Ramadan memerlukan taubat pada bulan Syaban. Dah dibincang hari itu. Karena nak masuk bulan suci, orang itu kan harus suci. Kalau dia tak suci, masuk bulan suci,
bermasalah. Nanti tarawih dia tak pergi, sembahyang fardu berjemaah dia tak buat, Quran dia tak pegang. Kenapa? Karena masih berlumuran dosa dan noda. Atau dengan taubat nasuha katanya, suci bersih dari permusuhan. Tidak ada permusuhan di dalam hati, hati bersih. Orang yang bertobat hatinya bersih. Kalau ada orang yang buat silap dengan dia, dia maafkan. Walaupun orang itu tak minta maaf, ya Allah saya maafkan dia ya Allah. Tapi sebagusnya kasih tahu dia, saya sudah memaafkan kamu. Perbaikilah hubungan kamu dengan Allah. Suci dari permusuhan, menjernihkan hubungan yang keruh. Kalau ada hubungan yang keruh dijernihkan. Menautkan keretakan yang berlaku. Kalau ada keretakan dipertemukan. Subhanallah. Terhindar dari sifat derhaka terhadap ayah dan ibu. Ayah dan ibu kena dijaga dengan baik. Kalau pernah si anak melukai hatinya, patutnya kena minta maaf kepada ayah dan ibu. Bersih dari sifat kedengkian terhadap mukmin, jangan ada sifat dengki. Kalau masih ada dengki di hatinya, tidak akan ditilik Allah dia. Habis Ramadan tidak ada kesannya, bagaikan air jatuh ke daun keladi saja, tidak akan berkesan. Ini himbauan Habib Umar. Jauhkan diri daripada sifat dengki terhadap mukmin, dan juga sifat menipu, hasad, dengki, takbur dan sebagainya. Sifat-sifat negatif kena dibuang. Sebelum masuk bulan suci, hati kena bersih. Malah juga kita perlu menyantuni golongan fakir dan mereka yang memerlukan huluran tangan. Ini juga yang dihimbau dalam khutbah Jumat. Dalam khutbah Jumat termasuk nomor 1 katanya bersedekah. Nomor 1 bersedekah, masih ada teksnya di sini. Ada 5 poin yang dibuat peningkatan dalam khutbah Jumat. Sedekah nomor 1. Seterusnya, memiliki keazaman untuk menegakkan salat 5 waktu di rumah Allah. Karena berniat nak memenuhi panggilan Allah, salat fardu 5 waktu di rumah Allah. Dalam khutbah Jumat yang ditekankannya tarawih saja. Di sini ditekankan nomor 1, salat fardu 5 waktu. Kalau bulan Ramadan dia tidak mendengar panggilan Allah, tidak akan Allah tilik dia dengan rahmatnya. Allah mengundang datang ke rumah 5 kali, tidak didengar. Macam mana? Rasulullah SAW sudah sering disebut, dan Al-Fadil Profesor Dr. Abdus Samad Hafizahullah pernah berceramah di Brunei, tak silap menjerusup entah di mana. Baginda Rasulullah SAW satu ketika sesudah sembahyang subuh bangkit, menanya sahabat-sahabat yang hadir, asyahidun fulan, fulan bin fulan ada tadi sembahyang subuh? Kata sahabat tak ada. Asyahidun fulan, fulan bin fulan ada tadi tak sembahyang subuh tadi? Kata sahabat tak ada. Baginda kecewa. Lalu dikatakannya, orang yang malas datang sembahyang subuh dan isya berjamaah, karena dulu gelap ya, karena dulu gelap itu maka orang malas ke masjid, tidak ada lampu. Sekarang jalan terang dan ada kendaraan berlampu, tidak ada alasan. Kata Rasulullah, orang yang malas datang sembahyang subuh dan isya berjamaah, mereka terjangkit virus namanya, dan disebut sebelum ini nun fa alif qaf, lebih kejam daripada COVID-19. Kalau tak tahu virus ini, tanyalah orang yang tahu apa itu virus nun fa alif qaf. Kalau tak kenal, jangan-jangan terjangkit virus itu. Kata baginda, orang yang malas datang sembahyang subuh dan isya berjamaah, yang terjangkit virus nun fa alif qaf. Subhanallah. Maka Ustaz Abdus Samad Hafizahullah mengatakan ini antara dalil pentingnya salat subuh berjemaah. Bahkan bagi ulama ini di antara dalil wajibnya sembahyang berjemaah. Bagi yang mengatakan wajib ya. Kalau Imam Syafi'i katanya bukan wajib. Katalah sunat muakkad ataupun fardu kifayah. Tapi kata Imam Syafi'i dalam ulasannya, kalau orang tu berterusan tidak datang,
Dari hari ke hari datang, minggu ke minggu datang, bulan ke bulan datang, kata Imam Syafi'i, mereka orang yang jenis itu tuh perlu dijatuhi hukuman, namanya ta'zir namanya. Artinya karena ada tindakan tertentu terhadap orang tuh. Bacalah ulasan Imam Syafi'i tentang benda ini. Baik. Apa kata di sini? Kata Al-Habib, kita karena memiliki keazaman untuk menegakkan salat 5 waktu di rumah Allah. 1, salat tarawih. 2, salat rawatib. Tuh qabliyah dan ba'diyah sembahyang fardu ya. Salat duha, salat malam setiap malam, qiyamul lail. Jadi berapa? Salat fardu berjamaah di rumah Allah. Tarawih. Area 6 kita dah sebut juga di sini tentang apa? Tentang salat fardu. Tarawih nomor 2, dalam khutbah ada peningkatan tentang tarawih. Poin nomor 2 tentang tarawih. Tapi tidak diingatkan tentang salat fardu berjamaah. Kenapa tidak diingatkan? Mungkin semua orang sudah tahu. Maka dalam khutbah dia tak sebut lagi. Walau alam lah ya. Dia tak ingatkan, dia salat tarawih saja. Tadi malam juga terlihat di masjid tempat hamba salat tu, salat tarawih dia buat, tapi salat sunat sesudah Isya dia tak buat. Itu satu masalah juga. Salat sunat sesudah Isya dia tak buat, dia duduk aja. Imam bangkit tarawih, baru bangkit dia. La ilaha illallah. La ilaha. Kemudian orang yang sama lepas 8 rakaat dia pun pergi. Dia 8 saja. Ba'diyah Isya tidak kalah penting daripada tarawih. Salat ba'diyah Isya dengan 2 rakaat sesudah Isya itu tidak kalah penting daripada salat tarawih. Sama-sama penting. Kalau tarawih dibuat, Isya salat sunat sesudah Isya terbuat, berarti orang itu bermasalah. Kata baginda Rasulullah SAW, siapa yang melaksanakan 12 rakaat salat sunat setiap hari dapat 1 istana di jannah. 4 sebelum zuhur, sembahyang sunat 4 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 6 ya. Dan 6. 2 lepas maghrib, 2 lepas Isya, dah 10. 2 sebelum subuh. 12 rakaat. 4 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 lepas maghrib, 2 lepas Isya, 2 sebelum subuh. Mudah-mudahan kita jadi insan mukmin yang banyak istananya di jannah. Baik. Jadi tentang salat saja, salat fardu berjamaah di rumah Allah 5 waktu. Salat tarawih, alhamdulillah ya. Salat sunat rawatib itu yang 12 tadi. Itu yang 12 tadi. Salat duha sekejap lagi. Bagi yang datang ke masjid, kalau dia sabar duduk di masjid sampai masuk waktu salat duha, dia dapat nilai seperti umrah. Orang yang datang ke masjid salat fardu berjamaah tidak terlambat, beruduk dari rumah, dapat nilai haji. Orang yang datang ke masjid di pagi hari mendengar tazkirah, ada tazkirah di masjid itu, dia duduk 1 haji. Jadi di pagi hari ini senang-senang saja merebut 2 haji 1 umrah. 2 haji 1 umrah. Inilah yang mau dibawa menghadap Allah. Inilah bekalan menghadap Allah. Subhanallah. Subhanallah. Kemudian solat malam. Patutnya sebelum makan sahur ada qiyamul lail. Dalam khutbah juga tidak disebut, mungkin khutbah berikutnya barangkali nanti ya, tak tahulah. Yang jelas dalam khutbah kemarin tu boleh ditengok, sini ada teks khutbahnya, belum disebut tentang sembahyang sunat malam. Itu tujuannya. Tujuannya apa? Sepatutnya setiap malam kita kena solat tahajud di malam hari. Sebalik dari masjid, sama ada tidur dulu, patutnya tidur dulu sekejap. Nanti bangunlah pukul berapa? Pukul 3.30, pukul 4. Itulah tarbiyah Ramadan ya.
Nanti sepatutnya bila Ramadan berakhir, bulan Syawal diteruskan. Subhanallah, subhanallah. Baik, justru dengan keazaman yang jernih dan murni sedemikian, kata Habib, barulah si mukmin layak ditilik Allah dengan pandangan rahmatnya. Nak dirahmati Allah, nak ditilik Allah dengan pandangan rahmat, itulah dari stepnya. Pertama taubat tentang hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia, membersihkan hati daripada sifat-sifatnya dengki, permusuhan, dendam dan lain-lain. Salat fardu berjamaah di rumah Allah, salat tarawih, salat qabliyah ba'diyah, salat rawatib, salat duha. Di sini dia tak sebut Al-Quran. Dalam khutbah juga, kecuali saya salah baca ya, boleh semak. Oh ada, dalam khutbah ada poin nomor 3, tilawatul Quran. Ada poin nomor 3, tilawatul Quran. Ada. Di sini dia tak sebut. Mungkin dia dah maklum bahwa orang yang ditargetnya adalah ahlul Quran. Katanya di sini apa? Penutup kertas ini, kertas kecil ini, subhanallah. Justru dengan keazaman yang jernih demikian inilah orang itu layak ditilik Allah dengan rahmatnya. Allah sungguh menilai sifat persaingan si mukmin dalam perkara yang berkebajikan di atas. Kita kena bersaing. Ini hadisnya yang dipetik oleh Al-Habib, fa'arullah min anfusikum khaira, buktikanlah kepada Allah kamu itu ingin baik. Selama ini macam kita tak baik kepada Allah, susah nak ke masjid, kedatangan ke masjid tak penuh. Sekarang berniatlah nak penuh datang ke masjid. Salat fardu kalau boleh datang sebelum azan ataupun waktu azan ataupun sebelum qamat. Jangan masbuk. Jangan masbuk, karena orang masbuk tu berarti sama dia tak cukup bekalan ilmu atau karena orang tu bermasalah. Subhanallah, subhanallah. Kemarin kita ada apa tu bagi doa ya, doa tentang doa motivasi Ramadan. Allahumma munna alaina bisiyami ramadhana wa qiyami imana wa ihtisaba. Bagi yang belum dapat boleh nanti tanya jemaah yang sudah biasa datang ya, doa yang kita susun untuk supaya kita tuh bermotivasi untuk melaksanakan Ramadan, qiyam dan siam. Karena dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, orang yang bersiam Ramadan, berqiyam Ramadan dengan baik, Allah akan menghapuskan dosanya terdahulu. Berniatlah ingin mendapat keampunan Allah. Ini peluang emas, peluang keemasan dari Allah. Man sama Ramadana imana wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang bersiam Ramadan, ikut aturan Allah, ikut aturan Rasulullah dengan niat mencari pulangan sebanyak-banyaknya, diampunkan dosanya terdahulu. Kalau umurnya 50, nanti di akhir Ramadan dia seperti baru lahir, hari yang dilahirkan ibunya. Begitulah tujuannya Ramadan ini ya, tentang siam, demikian juga tentang qiyam. Mudah-mudahan Allah beri kita rahmat ya. Kita doakan Habib yang menyampaikan pesan ini, pesan sudah sampai sama kita, sudah ada tertulis, sudah ada suaranya juga. Mudah-mudahan semua orang yang mengamalkan pesan ini mendapat rahmat Allah, layak ditilik Allah dengan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa warda'na ya karim. Allahumma fas sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma fas sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma fas sultanana wa iyana wal muslimin wan nas ajma'in. Allahumma fasna min kulli su'. Allahumma fasna min kulli makruh fil hali wal ma'al jisman wa ruha wa qihmus sayyi'at
وقهم السيئات ومن تك السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين اللهم ارحم أهل القبور من المسلمين والمسلمات اللهم ارحم أهل القبور من المسلمين والمسلمات وارحمنا إذا ما صرنا من أهل القبور اللهم ارحمنا إذا ما صرنا من أهل القبور اللهم ارحمنا إذا ما صرنا من أهل القبور واجعل قبرنا روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبرنا روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبرنا وإياهم روضة من رياض الجنة وادخلنا الفردوس الأعلى مع الأبرار مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا مجيب السائلين اللهم ارحم المعلمين والمتعلمين اللهم ارحم المعلمين المتعلمين اللهم ارحم المعلمين المتعلمين المنتسبين إليهم يا مجيب السائلين والمنتمين إليهم والداعين لهم بخير يا مجيب السائلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم إني أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته